Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena telah memberikan rahmat kesehatan dan umur panjang kepada masing-masing kita. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas adalah literasi berbasis model. Di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selfrida Sabatini yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama itu Silmi Zalmiati, yang kedua Selfrida Sabatini, yang ketiga Nada Syaliha, yang keempat Syifa Hermawati, yang kelima Ajeng Wiyani Putri. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan 6 materi tentang mengenai literasi model PLB, yang kedua model PLB, yang ketiga prinsip pendidikan literasi, yang keempat tingkat literasi, yang kelima model literasi informasi, dan yang terakhir itu mengenai media. Kepada pemateri pertama dan seterusnya, saya persilakan untuk memaparkan materi masing-masing yang telah sudah dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ajeng Wiyani Putri sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang literasi model PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada model Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan atau student center. Selanjutnya, di sini ada prinsip pendidikan literasi. Menurut Kaylin Beers pada tahun 2009, berikut ini adalah beberapa prinsip pengembangan literasi sekolah. Yang pertama ada bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah dapat menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Yang kedua, ada pentingnya diskusi dan strategi bahasa lisan. Di sini, siswa akan dituntut untuk bisa berdiskusi mengenai suatu informasi tertentu dan membuka kemungkinan perbedaan pendapat yang diharapkan dapat mengungkapkan perasaan serta pendapatnya untuk dapat melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Yang ketiga, berlangsung pada semua kurikulum. Di sini dimaksudkan program literasi diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Yang terakhir,
Yang keempat, ada pentingnya keberagaman. Keberagaman adalah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia, sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Silmi Zalmiati, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tingkat literasi. Data lain tentang kemampuan membaca yang kemudian ramai diperbincangkan bahkan menjadi kontroversi adalah data dari World Most Literate Nation yang dilakukan oleh Central Connecticut State University Amerika Serikat yang dirilis pada awal tahun 2017, di mana Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara partisipan survei dalam hal kemampuan literasi. Hasil Indonesia National Assessment Program di tahun 2016 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pendidikan Puspendi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengungkapkan data bahwa rata-rata nasional distribusi literasi pada kemampuan membaca pelajar di Indonesia adalah 46,83%, berada pada kategori kurang. Hanya 6,06% berada pada kategori baik dan 47,11% berada pada kategori cukup. Memperhatikan data-data di atas, sebagian kalangan menganggap itu semua merupakan sebuah permasalahan, bahkan dianggap gawat darurat dan bukti kuat adanya penyakit-penyakit kronis dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Sebab data-data tersebut menunjukkan salah satu kelemahan serius bangsa Indonesia setelah lebih dari 70 tahun merdeka. Bagi sebagian kalangan lain, data-data tersebut menjadi sebuah kontroversi dengan mempertanyakan berapa jumlah sampel yang diambil, seberapa luas wilayah dan daerah yang disurvei, mengingat besarnya jumlah siswa dan luasnya wilayah dengan disparitas kualitas pendidikan di Indonesia yang masih tinggi. Data rendahnya kemampuan dan budaya membaca di Indonesia hendaknya dijadikan dasar untuk berpikir positif karena bagaimanapun juga survei-survei tersebut dilakukan dengan metodologi dan publikasi penyelenggaraannya. Dengan berpikir positif, maka data-data tersebut dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi semua pihak yang terkait dengan pendidikan untuk perbaikan ke depannya, khususnya yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan dan budaya membaca untuk peningkatan daya baca bangsa. Langkah refleksi dan evaluasi penting dilakukan, mengingat membaca memiliki posisi serta peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan umat manusia, terlebih pada era informasi dan komunikasi seperti sekarang ini. Membaca juga merupakan sebuah jembatan bagi siapa saja dan di mana saja yang berkeinginan meraih kemajuan dan kesuksesan, baik di lingkungan persekolahan, pekerjaan, maupun sepanjang kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, para pakar sepakat bahwa kemahiran membaca merupakan kondisi prasyarat mutlak bagi setiap insan yang ingin memperoleh kemajuan. Baik, perkenalkan saya Syifa Hermawati Putri. Saya akan menjelaskan tentang model literasi informasi. Yang pertama ada The Big Six, yang kedua ada Seven Pillars, yang ketiga ada Empowering Age, yang keempat ada The Seven Phases of Information Literacy. Selanjutnya The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, yaitu Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Model The Big Six terdiri dari 6 tahapan pemecahan masalah pada masing-masing tahap. Dikelompokkan 2 sub langkah dan komponen, yaitu 1. Ada definisi tugas. Definisi ini adalah masalah informasi yang dihadapi, lalu diidentifikasi informasi yang diperlukan. Yang kedua ada strategi mencari informasi.
yaitu menentukan semua sumber yang memungkinkan, lalu memilih sumber terbaik. Lalu yang ketiga ada lokasi dan akses. Tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik, lalu menemukan informasi dan sumber. Yang keempat, menggunakan informasi. Hadapi seperti misalnya membaca, mendengar, menyentuh, dan mengamati. Lalu ada ekstrak informasi yang relevan. Yang kelima ada sintesis. Mengorganisasikan dari banyak sumber serta menyajikan informasi. Lalu ada evaluasi, ada nilai produk yang dihasilkan dari segi aktivitas, lalu ada nilai proses. Jadi kayak apakah nilai produk itu efisien? Model The Big Six ini memiliki kekurangan, yaitu mayoritas sumber dan contoh yang dari sekolah berdasarkan kegiatan di Amerika Serikat. Lalu, The Big Six juga merupakan produk komersial yang mensyaratkan hak cipta dan perlindungan merek dagang sehingga tidak dapat digunakan begitu saja. Pembuat The Big Six masih mengizinkan penggunanya untuk memerlukan pendidikan asal ada kayak pemberitahuan dari kitanya. Lalu, selanjutnya ada The Seven Pillars. Ini dikembangkan oleh Standing Conference of National of University Libraries di Inggris, mengembangkan model Seven Pillars ini untuk beberapa literasi. Intinya lebih ke keterampilan melek informasi, lebih canggih. Jadi bagaimana cara memahami informasi yang digunakan. Yang pertama ada merekondisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui dari orang lain, serta mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Lalu pilar yang kedua, membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi mana yang paling besar, lalu besar peluangnya, intinya memuaskan kebutuhan seseorang dari peluang tersebut. Lalu yang ketiga, membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Contoh, bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Lalu yang keempat, menentukan lokasi dan akses informasi. Mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik informasi keterampilan literasi tersebut. Informasi-informasi dari literasi tersebut. Lalu yang kelima, membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses referensi dan kualitas informasi yang ditemukan. Yang keenam, mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana rangkaian informasi baru dan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Terakhir yang ketujuh, sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan yang baru. Keterampilan literasi ini merupakan dasar bagi semua isu dan topik. Dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan, diperkuat, diperkaya melalui penggunaan berkala, serta pembelajaran sepanjang waktu. Umumnya melalui program Seven Pillars ini disediakan oleh perpustakaan sampai beberapa pilar agar tercapainya literasi informasi yang dikembangkan. Banyak tantangan keanekaragaman oleh beberapa orang tersebut. Saya Selfrida sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Empowering Age. Empowering Age ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Untuk result-based learning, menurut model ini, literasi terdiri dari kemampuan untuk yang pertama itu identifikasi topik atau subjek, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik tersebut. Yang ketiga, seleksi dan merekam informasi yang relevan.
Jadi di sini kita dapat mengumpulkan data-data atau kutipan-kutipan yang sesuai, seperti itu. Yang keempat, organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi. Jadi di sini kita dapat membedakan mana yang fakta dan mana pendapat, seperti itu, dengan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi tersebut. Yang kelima, penciptaan informasi. Jadi penciptaan informasi ini kita dapat menggunakan kata-kata sendiri. Selain itu juga mengedit dan membuat daftar pustaka. Selanjutnya, presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Selanjutnya, penilaian output. Jadi berdasarkan yang dimaksud di sini, penilaian output ini berdasarkan masukan dari orang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir mengenai penerapan. Jadi penerapan yang dimasuk di sini yaitu antara lain ada penilaian, terus pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang akan diperoleh untuk berbagai situasi. Slide berikutnya, The Seven Phases of Information Literacy. Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Jadi di sini ada 3 strategi yang disuruhkan. Yang pertama itu ancaman perilaku. Jadi ancaman perilaku ini menyatakan untuk dapat digambarkan sebagai melek informasi. Jadi seseorang harus menunjukkan karakteristik tertentu serta mendemonstrasikan keterampilan tertentu yang dapat diukur. Pendekatan semacam itu dianut oleh ACRL dalam standarnya. Terus yang ketiga, ancaman konstruksi. Jadi ancaman konstruksi ini tekanan pada pembelajar dalam mengkonstruksi gambar domainnya, misalnya melalui pembelajaran berbasis persoalan. Terus yang ketiga itu ancaman relasional. Jadi ancaman relasional ini dimulai dengan menggambarkan fenomena dalam bahasa dari yang telah dialami seseorang tersebut. Adapun 7 wajah literasi informasi digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Untuk kategori pertama itu konsepsi teknologi informasi. Nah, di sini konsepsi teknologi ini dapat dilihat sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan temu balik informasi serta komunikasi. Untuk kategori kedua, konsepsi sumber ke informasi. Literasi informasi dilihat sebagai menemukan informasi yang berada di sumber informasi. Yang ketiga, konsepsi proses informasi. Ini dilihat sebagai melaksanakan sebuah proses, seperti itu. Terus yang keempat, konsepsi pengendalian informasi. Jadi ini dapat dilihat sebagai pengendalian informasi. Terus selanjutnya konsepsi konstruksi pengetahuan. Jadi ini dapat dilihat sebagai pembuatan basis pengetahuan pribadi pada bidang baru yang diminatinya, seperti itu. Yang keenam, perluasan pengetahuan. Jadi literasi informasi yang dilihat sebagai berkarya dengan pengetahuan dan
perspektif pribadi yang dipakai sedemikian rupa sehingga dapat wawasan baru. Yang ketujuh, kearifan. Ini sebagai menggunakan informasi secara bijak bagi kemudaratan orang lain, seperti itu. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai media. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia, kata medium mengandung arti antara atau sedang. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi, secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Selanjutnya, fungsi media. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sebagai sarana informasi kepada masyarakat; yang kedua, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera; yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada khalayak; yang keempat, sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial; yang kelima, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi para siswa secara khusus; yang keenam, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Selanjutnya ada jenis media. Menurut Rudy Breit, beberapa jenis media adalah sebagai berikut. Yang pertama ada media audio. Pengertian media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang dapat disampaikan dalam media audio adalah pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan non-verbal seperti musik, vokalisasi, bunyi-bunyian lainnya. Selanjutnya yang kedua ada media visual. Media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan. Beberapa media visual diantaranya yaitu ada media visual verbal, media visual yang berisi pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Terus yang kedua ada media visual grafis. Media visual yang berisi pesan non-verbal di mana pesan berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis, misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media visual non-cetak. Media visual yang berisi pesan dalam bentuk 3 dimensi, misalnya diorama, miniatur, dan model. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disalurkan pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal, misalnya seperti film drama, film dokumenter, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang terakhir yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Untuk mengetahui tercapainya tujuan dari sebuah proses pembelajaran, maka guru perlu melakukan evaluasi dan penilaian di akhir pembelajaran. Model PLB ini adalah model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berorientasi pada masalah otentik
dari kehidupan aktual siswa dan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa tersebut. Dalam model pembelajaran ini, peran guru itu untuk menyodorkan berbagai masalah. Selain itu juga peran guru memberikan pertanyaan dan memfasilitasi investigasi dan dialog. Model pembelajaran berbasis masalah ini artinya guru menekankan pada proses penyelesaian masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif dan bekerja sama, berpusat pada peserta didik yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.